Be strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menjumpai Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas sedikit mengenai beberapa tanda atau ciri atau mengenai 10 ciri istri selingkuh dengan mantan. Namun gak ada salahnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru di channel Kang Kumis tentunya. Nah, mendengar kata mantan memang tentunya mereka ya punya cerita yang indah mungkin di masa lalu. Nah, maka tidak berlebihan jika ada satu kalimat cinta lama bersemi kembali. Lalu apa saja tandanya ketika seseorang ternyata diam-diam masih menjalin hubungan dengan sang mantan? Ini tanda yang pertama atau ciri pertama, sebagai tanda awal biasanya dia sering berbicara tentang masa lalu. Ya, masa lalu ini adalah hal yang sudah bisa dimungkinkan bahwa secara tidak langsung dia atau istri Anda atau pasangan Anda mulai mengingatkan tentang kehidupan masa lalunya ini. Lalu kemudian ketika ada masalah, tanda yang kedua ya, ketika ada masalah, pasangan Anda tidak mau mencurahkan atau menjelaskan permasalahan yang terjadi dengan Anda ya, terjadi di tengah keluarga. Namun ternyata dia lebih cenderung curhat dengan sang mantan ini. Lalu apakah ada kira-kira dampak yang terjadi ketika diam-diam seorang pasangan atau seorang istri ternyata masih menjalin hubungan dengan mantan? Dampaknya ada kemungkinan ada. Ketika sang mantan ini tidak bijak, sering ada kata-kata, kembalilah jika kau tidak bahagia. Ini adalah kalimat yang mengerikan. Tapi ketika sang mantan ini bijak, maka dia tentunya bisa memberikan arahan-arahan yang baik untuk tetap bertahan bersama pasangan yang sekarang. Karena tentunya biasanya sang mantan juga sudah memiliki pasangan, biasanya ini ya. Nah, yang ketiga, pasangan Anda atau pasangan siapapun, wanita ini atau pria ini biasanya dia tetap tidak merasa dirinya selingkuh. Nah, karena memang secara umum ya, selingkuh yang dipahami di sini adalah ketika sudah melakukan kontak body atau hubungan badan. Nah, ini baru dianggap selingkuh. Padahal banyak hal-hal lain, definisi-definisi selingkuh yang memang tidak harus melakukan hal tersebut. Lalu yang keempat, ketika ada masalah bukannya curhat dengan suami atau diskusi dengan suami, ketika ditanya justru dia marah-marah. Ya, ini. Nah, lalu secara diam-diam dia pun terus melakukan pertemuan. Lalu yang keenam adalah biasanya ketika curhat dengan mantan, biasanya karena dia merasa dulunya pernah dekat, biasanya dia mulai deh kotak-katik umbar aib suami di depan mantan. Tapi kembali lagi, mudah-mudahan mantan-mantan Anda adalah mantan yang bijak, yang justru mampu menyatukan rumah tangga Anda dengan pasangan Anda ya, bukan membuat perpecahan di tengah rumah tangga Anda. Mudah-mudahan seperti itu ya. Kemudian tanda yang ketujuh adalah tidak respon terhadap perhatian suami. Jadi walaupun suami berusaha perhatian dengan istrinya ya, mohon maaf, ini biasanya ketika dia sudah terbius dengan mantan, ini dia tidak lagi peduli dengan perhatian yang dicurahkan oleh suaminya terhadap istrinya. Jadi hal ini memang boleh dibilang tetap dicuekin ya. Kemudian tanda yang ke-8, dia mulai berani melawan. Artinya melawan di sini mungkin menyuarakan hatinya ya, yang selama ini mungkin merasa lama-lama kurang cocok. Nah, permasalahan kurang cocok ini sebetulnya bisa dibicarakan dengan pasangan. Artinya mungkin Anda punya satu ekspektasi ya, satu apalah yang belum dicapai, itu coba
bicarakan dengan pasangan. Jadi jangan sebagai seorang istri, mohon maaf, jangan mendiamkan pasangan ketika ada masalah, karena ketika didiamkan maka bukanlah selesai. Jadi jangan mendiamkan, karena kalau didiamkan bukanlah selesai, justru permasalahan yang berlarut-larut, permasalahan yang kecil bisa menjadi besar ketika kita tidak bisa menyikapi hal-hal kecil yang justru menimbulkan masalah besar. Maka dari itu setiap ada masalah cepat-cepat dibicarakan dengan pasangan sehingga tidak terburu numpuk ada masalah baru. Ini. Kemudian tanda yang terakhir, ya, ini ketika si istri atau pasangan Anda sudah memberikan ruang khusus, ya, dengan mantan, maka ini adalah pertanda bahwa dia memang betul-betul sedang memiliki hubungan dengan mantan. Nah, tanda dia memberikan ruang khusus bagaimana tandanya? Nah, ini biasanya sekarang kan zaman media sosial, biasanya diam-diam dia suka ada, ya, di dalam ponselnya, walaupun mungkin namanya bukan nama asli atau nama samaran lah, ya, tapi biasanya dia memberikan perhatian khusus ada di situ. Ini. Terus kemudian ketika dia menerima chat dari mantan, dia akan lebih cepat respon daripada saat mendapatkan chat dari suami. Ini bedanya, ya. Lalu bagaimana cara mengetahui bahwa pasangan Anda memberikan ruang? Cobalah kontrol handphonenya, ya. Nah, teman-teman, itulah beberapa gambaran kecil mengenai kehidupan rumah tangga, ya, yang terjadinya perselingkuhan atau diam-diam pasangan melakukan hubungan dengan mantan. Ini hanya sekedar gambaran dan saya yakin ini tidak terjadi di tengah kehidupan rumah tangga Anda, ya. Nah, teman-teman, itulah beberapa gambaran mengenai bagaimana cara kita menyikapi ketika pasangan kita diam-diam masih berhubungan dengan mantan. Nah, ini adalah hal yang perlu cepat atau perlu disikapi dengan bijak. Artinya mudah-mudahan mantan, ketika pasangan kita punya mantan, saya yakin adalah mantan yang baik, ya, yang tidak mau merusak hubungan rumah tangga Anda, dan dia pun tidak ingin keluarganya rusak karena dia sayang kepada yang sekarang menjadi pasangan Anda. Ini saya yakin kalau toh itu terjadi, semuanya akan bisa secepatnya terselesaikan. Dan tidak lupa salam harmonis bersama Kang Kumis. Terima kasih.